بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله فتاه العليم. أشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقم الصلاة وإيتاء الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin jemaah-jemaat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada siang hari mulia ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya keimanan yang kuat, dianugerahkannya kita kesehatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan solat Jumat secara berjemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku kata Allah, maka pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita selaku orang yang beriman, hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajarnya lah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sejak kita terlahir ke dunia ini sampai detik sekarang ini. Nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya, walaupun hanya 1 menit. Maka Bapak hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu firman Allah, tidak ada satu dalil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa bayaran untuk nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu tinggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita ke dunia ini yang nikmatnya tidak putus-putus dianugerahkan kepada kita. Maka bayaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul daripada khutbah Jumat kita pada siang hari ini, kesilapan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimis salah wa ita'iz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, tegakkanlah solat berjemaah. Maka hadirin Allah Ta'ala, ayat ini selalu gembar, selalu beriringan, berurutan. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang yang beriman ini, yang pertama adalah mengerjakan solat. Aqimis salah, berdirikan solat. Bagaimana seseorang itu yang membuat beramal kebaikan, dia bersedekah, dia bangun pondok pesantren,
dia tunaikan bangunan-bangunan masjid, tapi dia tidak sholat, tidak berpuasa, maka dia puasa, ibadah-ibadahnya yang lain tidak dinilai insya Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah sholat ini adalah kunci daripada segala ibadah. Maka kita diperintahkan selaku orang yang beriman, maka kita disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan sholat. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak kamu telah berumur 7 tahun, maka ajarkanlah dia sholat. Jika berumur 10 tahun, maka pukul dia. Apa hari ini Allah Taala. Kemudian ayat yang kedua, tunaikan zakat. Maka kalau orang mengerjakan sholat, tapi dia tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak ada nilainya juga. Walaupun dia sholat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang mengerjakan sholat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka tidak adalah nilai sholatnya bagi mereka itu. Kemudian yang ketiga, Bapak hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, warka'u ma'ar raki'in. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan warka'u ma'ar raki'in ini adalah tunaikan sholat berjemaah. Maka sholat ini ada dua, ada sholat jemaah, yaitu sholat wajib dikerjakan di masjid. Ada sholat sunat. Sholat sunat boleh kita kerjakan di rumah, hajat, taubat, witir, duha. Tapi untuk sholat wajib, maka wajib kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu datang ke masjid untuk sholat berjemaah. Bagaimana kalau orang sholat wajibnya di rumah? Maka dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, orang yang mengerjakan sholat di rumah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kode, memberi isyarat kepada jemaah masjid bahwa beliau ini sedang sakit. Ketika dia masuk dalam rumah, kemudian dia keluar lagi. Kemudian dia memanggil sahabat-sahabat yang ada di masjid itu untuk dijemput. Kemudian Rasulullah Sallallahu dijemput oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas untuk dipapah pergi mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sampai di masjid, wahai Abu Bakar, aku diuzur, maka engkaulah yang menjadi imam. Pada masa itu Pak Harin Ta'ala menjadi imamlah Sayyidina Abu Bakar. Ini satu contoh pada kita bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan uzur pun mereka ini telah menunaikan sholat berjemaah di masjid. Kemudian di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ini buta. Maka dia bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku ini tidak melihat, apakah aku ini masih wajib untuk mengerjakan sholat berjemaah di masjid? Maka kata baginda Rasulullah SAW, wahai Abdullah ibnu Maktum, apakah engkau telah mendengar azan? Betul wahai Rasulullah, aku telah mendengar azan. Maka engkau wajib untuk mengerjakan sholat berjemaah di masjid. Ini seorang yang buta, Pak, Abdullah ibnu Maktum. Maka bagaimana Abdullah ibnu Maktum ini pergi ke masjid sedangkan dia buta? Maka dia diantar oleh keluarganya. Ada satu riwayat lagi, dia memasang tali, Pak. Dia memasang tali dari masjid ke rumahnya. Begitu pentingnya sholat berjemaah. Begitu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh, ketika selesai sholat, Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ada seorang sahabat yang tidak ada dilihatnya, namanya Sulaiman bin Abi Atmah. Maka setelah sholat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dua orang pergi kepada rumah sahabat Abdullah Salman bin Abi Atmah. Sampai di rumah ditanya, kemana Salman tidak ada sholat subuh? Karena dia mengantuk, karena dia mengerjakan sholat tahajud semalam-malaman. Maka berita ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Salman tidak ada sholat subuh pada hari ini karena mengantuk setelah menguasainya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih senang dia sholat subuh berjemaah daripada dia sholat
sunat semalam-malaman. Demikianlah Bapak hadirin yang Allah SWT, begitu pentingnya kita untuk mengerjakan solat, untuk membayar zakat, kemudian kita ini untuk solat berjemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk masa sekarang ini Bapak hadirin, tidak ada lagi kita nak untuk beralasan di hadapan Allah nanti. Oh, rumah kita jauh, sekarang tidak ada lagi masjid yang jauh-jauh. Kalau kita jauh, di rumah kita ada kendaraan, ada di rumah kita 3, 2, paling tidak 1 buah motor. Bagaimana kalau orang yang mengerjakan solatnya di rumah? Maka dalam hadis, banyak yang hadis ceritakan, maka tidak ada nilainya. Kecuali orang-orang yang uzur, sakit. Untuk itu Pak hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Pak hadirin, ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah wa ita'iz zakah warka'u ma'araki'in. Kalau semua orang dapat paham dengan ayat ini Pak hadirin, maka tidak ada masjid yang kosong. Karena salah satu solat berjemaah ini, syaratnya itu hanya dikerjakan di masjid. Maka dalam satu hadis dikatakan, apabila kita telah mendengar seruan azan, tetapi tidak memenuhi panggilan azan itu, maka kata Rasulullah, lebih baik telinga dituang dengan timah yang mendidih. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin, tiap-tiap kampung hari ini telah baik, bagus semuanya masjid-masjid. Maka hari ini, permasalahan masjid hari ini, bukanlah masjid itu susah untuk dibangun, tetapi di mana-mana mudah orang untuk bangun masjid. Tapi bukan kita selaku orang yang beriman sekedar hanya membangun masjid, kemudian berikutnya setelah kita membangun masjid, kita harus memakmurkan masjid. Ini satu kewajiban. Kemudian apabila kita sudah memakmurkan masjid, maka satu kewajiban kita untuk mengurus masjid. Maka kewajiban kita ini membangun masjid, mengurus masjid, dan memakmurkan masjid. Kalau kita sudah 3 perkara ini, membangun masjid, memakmurkan masjid, dan mengurus masjid, itulah berarti bahwa masjid itu sudah tamat, Pak. Tapi kalau kita hanya membangun masjid, nyumbang untuk membangun masjid, tapi kita tidak bersedia untuk datang ke masjid, maka di mana-mana hari ini Bapak hadirin, orang rajin untuk membangun masjid, tapi tidak rajin untuk memakmurkan masjid. Untuk membangun masjid, kita perlu biaya, perlu uang. Untuk memakmurkan masjid, kita perlu iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir. Hanya orang yang dapat memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian Bapak hadirin, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepahaman dan kekuatan sehingga kita dapat mengerjakan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.